Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Nia di live Facebook Tribun Jabar di studio tribunjabar.id. Hai Tribuners, ketemu lagi nih sama saya. Kemarin sama saya Coffee Morning, tapi untuk hari Rabu kita ada inspirasi bisnis. Nah, di sini kita akan memberikan informasi sama kalian. Mungkin kalian ingin memulai bisnis. Nah, hari ini saya akan memberi informasi atau cerita-cerita sedikit tentang bisnis salon. Narasumbernya pun sudah datang hari ini, yaitu ada Kang Rian Supian. Halo, Assalamualaikum Kang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Akang lagi di mana ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Akang lagi di mana nih, Kang? Biasa. Masih di tempat kopi-kopi lah. Morning coffee dulu ya, Kang ya. Ngopi-ngopi cantik dulu ya. Iya dong. Ngopi-ngopi tampan, saya kan cowok. Oh iya benar, ngopi-ngopi tampan. Ceria banget, pokoknya kalau udah ngopi tuh langsung ceria mukanya ya, Kang ya. Ya, langsung santuy banget ya. Santuy banget. Kalau begitu Tribuners, saya ucapkan dulu terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di live Facebooknya Tribun Jabar. Mungkin kalian ini yang ingin memulai satu bisnis. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya sama Kang Rian. Kang Rian, kan saya sebelumnya udah baca-baca profil nih tentang Kang Rian. Ternyata Kang Rian ini dulunya seorang mahasiswa teknik nih, Kang. Oh iya, tapi jangan ditanya, itu malu saya jadinya. Gak apa-apa Kang, ini kan jadi menginspirasi semuanya. Ternyata seorang mahasiswa teknik bisa juga memulai bisnis atau karir di dunia salon gitu ya Kang. Apa yang membuat Akang tiba-tiba bikin bisnisnya di dunia persalonan ini nih Kang? Sedikit saya cerita ya. Boleh. Sebelum memulai karir saya di dunia salon, waktu itu saya lagi ada kesempatan mengenyang satu pendidikan akademis di Fakultas Teknik ya. Ya. Saya akan sebut nama universitasnya, malu. Gak apa-apa Kang, pokoknya dulu pernah mengenyam teknik ya Kang ya? Ya. Terus? Sore-sore itu saya jalan-jalan di satu mall Jakarta, dapetin satu brosur. Mungkin semua orang juga pada tahu Rudy Hadisuwarno. Iya, pasti semua tahu. Saya dapat brosur tentang sekolah kayak private gitu ya, private gunting. Dan kebetulan mungkin passion saya di situ, jadi saya lebih senang ke gunting rambut gitu. Oke. Dan perlu Tribuners ketahui, saya dari SMP itu udah bawa gunting ke sekolah. Jadi ngeguntingin rambut teman Kang? Ya. Teman-temannya Kang Rian lumayan tuh ya, jadi potong rambut gratis tuh. dengan berbagai macam hasil, ada pitak, ada apa, karena wajar kan waktu itu saya belum ditunjang dengan ilmunya ya. Iya. Masih mengandalkan nekat gitu. Dari situlah saya memulai karir salon, karena kepicut dengan yang waktu itu saya beranggapan uang itu datang sendiri loh. Oke. Nah, uang itu datang sendiri karena saya mungkin yang sorry banget ya dengan tanda kutip, waktu itu saya masih bukan masih, dan sampai saat ini juga masih cowok banget. Ngelihat wah. Iya, mungkin karena stigma ya Kang ya, di mana-mana di dunia salon itu perempuan gitu. Betul, ya Kang ya. Betul. Persepsinya pasti tanda kutip. Iya, dan itu saya membuktikan saya nggak jadi seperti itu. Tapi saya tidak jadi fanatik yang gitu-gitulah, enggak, itu bawaan personal masing-masing gitu. Dan itu saya ngebuktiin ke masyarakat halayak ramai bahwa seorang laki-laki itu di dunia salon nggak harus jadi seperti itu gitu. Iya. Jadi awal mulanya karena memang dari kecilnya Akang suka banget untuk rambut gitu ya Kang ya, meng-hairstyle rambut gitu ya. Tapi baru dari tahun 2005 saya benar-benar serius menggelutinya, karena lebih melihat dari sisi bisnisnya ya. Dari sisi bisnisnya yang
yang bagi saya waktu itu ya oke lah gitu. dengan dengan saya dulu keluaran SLA, kuliah pun nggak tamat ya, tapi di tahun segitu saya bisa menghidupi khususnya diri saya aja dulu gitu. Passion, jatuhnya lebih ke passion akangnya itu ya, diikutin ya Kang ya. Ya ke passion saya aja. Oh. Nah, Di 2005 saya ngikutin terus kerja di orang sampai 2010 akhirnya memutuskan saya harus berdiri sendiri. independen ya Kang ya. Ya, Iya, oke Kang. Berjalannya waktu gitu ya, mungkin ya balik lagi kita ke stigma orang-orang kalau dunia persalon itu banyaknya perempuan. Nah, ya apakah betul. itu mengalami kesulitan ketika Akang berjalan meniti karir sampai detik ini, dari misalnya kesusahan untuk izin orang tua mungkin support atau dari lingkungan Akang sekitarnya, itu gimana Kang? Bisa diceritain nggak? Jelas orang tua saya sangat-sangat tidak mensupport awalnya ya. Awalnya karena mungkin persepsi orang tua, keinginan orang tua anaknya sukses itu bukan dari situ, tapi dari jalur akademis gitu, Iya. yang sangat bertolak belakang sama saya itu. Karena ya mungkin saya nggak nyalahin orang tua juga, Ya, betul. karena jurusan yang saya ambil tuh nggak sesuai dengan passion saya. Iya. Iya, benar betul Gitu, betul. Kak. Karena orang tua Gitu. zaman dulu juga ini ya Kang ya, mereka memang konvennya tuh dalam arti Ya. memang harus akademis banget ya Kang ya. Betul, 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 betul. Ya, akhirnya bisa meyakinkan orang tua Akang dan circle Akang gitu ya, lingkungan Akang, enggak, saya bisa. Itu gimana Kang caranya? Caranya saya meyakinkan sama orang tua saya, terus saya punya janji hati, Yeah. Janji hati Janji sesungguhnya udah ada belum Kang? janji pada diri sendiri bahwasanya saya mengambil keputusan ini saya harus benar-benar sukses gitu. Dalam artian minimal sukses untuk diri pribadi dan keluarga aja. Ya. Saya meyakinkan itu karena apa ya, ketakutan orang tua tuh sebetulnya bukan menganggap kerja salon ini sesuatu yang naif, enggak ke Iya. situ. Mungkin juga apa ya, Mbak Ahos juga bisa sedikit apa ya, bisa Materi untuk masa depannya Membaca mungkin arah. ya. ya betul. Jadi katanya sisi masa depannya lebih kurang ngeyakinin aja katanya gitu. Kurang menjanjikan Kalau mungkin ya. dari sisi kurang menjanjikan, karena mungkin asumsi apa ya, keinginan semua orang tua juga anaknya pengen, ya mungkin ada keinginan untuk jadi seorang PNS gitu. Iya, betul. Mungkin orang tua zaman dulu nih ya, mungkin kerasa juga sama saya, kamu harus kerja kantoran karena nanti gaji setiap bulannya udah pokok udah segitu aja. Kalau namanya bisnis, kita akan dari nol belum tentu juga gitu kan ya, bisa stagnan Belum tentu. gitu penghasilannya ya Kang ya. Itu mungkin jadi ketakutan orang tua Kang ya. Ya, Oke, Kang. malah pahitnya ya gimana? Boleh Kang lanjut aja. Malah saya pernah ngalamin pahitnya, saking nggak ada support banget dari orang tua, saya sampai harus keluar dari rumah. Oh, pernah ya Kang ya. Untuk berapa lama Kang keluar dari Iya. rumah? Untuk tenggang waktu 2 tahunan lah kurang lebih. Tapi di situ kurang lebih 2 tahunan. Tapi selama 2 tahun itu Akang membuktikan ya. Saya membuktikan diri bahwa saya nggak apa ya, nggak maksudnya apa ya, Membuktikan apa kalau yang Akang ditakutin mampu. sama orang tua. Ketakutan orang tua di situ saya jawab gitu, dan Iya. nyatanya tidak terbukti. Alhamdulillahnya sampai di situ. Alhamdulillah. Nah, selain lika-liku tentang orang tua, apalagi yang Akang alami lika-liku dari tahun 2005 itu sampai detik ini? Sampai mungkin Rian Salon ini berdiri, Kang? Bisa diceritain sedikit lagi perjalanannya? Sampai perjuangannya mungkin karena nggak ada support dari sisi materi ataupun moral dari orang tua ya. Saya memang harus mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa berdiri sendiri gitu. Dengan makan seadanya,
hidup ngekos juga yang sangat-sangat sederhana, enggak, pokoknya enggak layak, jauh dari kata layak. Ngekos juga saya dulu ya harganya cuma 100.000. Iya iya betul betul ya Kang ya. Itu Oh, di pinggiran dago atas, di atas. Ya karena apa ya, saya untuk mencapai keinginan keinginan itu untuk mau berdiri sendiri gitu. Sampai makan juga ya dibilang susah, ya susah gitu, nggak bisa ditutup-tutupin. Uang tuh ada kan, tapi saya buat keinginan uang itu harus saya tabung. Uang itu harus saya tabung untuk bisa berdiri sendiri, di terlepas dari apa ya, eh, seorang karyawan lagi gitu. iya betul. Berarti untuk Akang membangun Rian Salonnya ini dengan modal Akang sendiri Kang? Ya betul. Alhamdulillah ya Awal Kang. 2010 alhamdulillah saya mulai berdiri sendiri di Jalan Bengawan waktu itu. Tadi yang punya tempat baik banget, Mm. saya bisa nyicil tempat 2 kali. Terus akhirnya Aduh, pindah. alhamdulillah. Akhirnya 2013, 2014, karena apa ya, tamunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk masuk di daerah Bengawan karena kecil ya. Mm-mm. Saya pikir harus ada pengembangan gitu. Ya, pengembangan di 2014 saya pindah ke Setrasari Mall dan berubah nama jadi Magnific Salon by Rian, karena waktu itu saya ada sharing partner sama orang ya, karena untuk pengembangan kan lebih gede, Iya betul. butuh biaya juga lebih gede gitu. Ya. Dan Iya. saya berpikir kalau usaha itu sekarang, mungkin zaman sekarang nggak bisa dipikul sendiri, kalau bisa dengan orang lain ya kenapa tidak, untuk lebih Iya. gede ya. Asal kerjasamanya yang betul ya Kang ya, perjanjiannya ya. Kerjasamanya oke, Iya. perjanjiannya oke, gitu tuh nggak masalah. Nggak masalah. Akang, saya dapat informasi Yes. nih, baca-baca nih. Hmm. Katanya Akang ini penyuka otomotif ternyata. Dan pernah nih katanya masuk geng motor. Bener apa enggak nih Kang Rian? Betul. Betul. Aduh. Coba Kang, ceritain dong. Ini lebih cerita luar biasa buat saya. Geng motor, terus tiba-tiba oke, salon gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang Bolos jomplang. ya. Terus sambil ngopi ngebahas nih. Boleh Kang, santai slow aja. Kita santai. Nah, itu gimana Kang ceritanya? Itu lebih menarik lagi buat saya gitu kan. Ini selama saya bekerja di tempat orang ya. Hmm. Dulu kan yang mayoritas mungkin dari sisi bla 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 blanya kurang kurang gimana gitu. Ya. Kurang apa ya? Yang nggak harus saya ceritain. Jadi terbentuknya saya di situ di geng motor karena dari SMA juga saya STM ya. SMK kan saya ngambil jurusan otomotif. Oke. Dan pasti ruang lingkungan saya pasti dengan bergelut dengan yang Otomotif. namanya oli gitu-gitulah, Iya. mesin gitu. Senang balapan liar waktu itu. Ya. Ya mungkin kebrutalan di situ baru kebentuk pas saya lulus, bukan lulus, di bangku SMA STM kelas 2. Saya masuk simpatisan satu geng motor terkenal dulu di Bandung, namanya Monreker. Tapi simpatisan aja, nggak masuk anggota. Oh jadi sebut jadi anak one tracker ya, luar biasa loh. Ini mungkin ada Tribuners ada yang ini ada gegedungnya loh. Tapi simpatisan aja Kang, saya Kang. Kenapa Kang? Simpatisan aja, nggak sempat masuk anggota. Oh gitu. Cuma buat ngumpulnya aja Kang ya, silaturahmi cari temen. Kongko aja gitu. Iya Tapi betul. senang kan di saat dulu habis bentrok sama geng lain, saya larinya ke salon. Siapa yang nyangka coba, yang orang-orang nyari ke salon, orang gangster, nggak ada kan? Nggak Ke bisa. saung. Karena nggak akan nyangka. Iya. Pelariannya bagus ya Kang. Oke, Kang. Sekarang Akang sudah punya Yes. salon yang namanya Rian Salon ya di Setrasari itu. Rian Bisa Salon Studio ya, karena Rian Salon tuh banyak. Oh ya oke, sorry. Rian Salon Studio di Jalan Setrasari itu ya. Nah kalau boleh tahu untuk jenis pelayanannya di Rian Salon Studio ini ada apa aja Kang? Jenis perawatan semua rambut tuh ada, di luar make up sama sanggul ya, karena saya tidak menggeluti dunia itu. Oke.
nggak merambah dunia make up ngecetan ya Kang. semua. Tapi kan sebenarnya Nggak. kan sekarang lagi musim juga tuh Kang ya make up artis. Akang nggak mencoba untuk merambah itu kan, atau memang passionnya cuma di rambut aja? Nggak mau saya. Dari awal juga saya bertekad, saya pengen punya ciri khas gitu di cutting. Nggak mau jadi apa, berubah banyak haluan gitu loh. Oke. Jadi nantinya jadi nggak punya jati diri, nggak punya ciri khas. Jadi kalau saya berprinsip, kalau stylist hair cutting udah. Kalau Oke. mau ke make upis gitu. Jadi Ah, harus salah satu yang kita ambil, baru bisa fokus. dijagoin salah Ibarat kita, satunya ya. ya betul. Ibarat kita cari pasangan hati. Asik. Ibarat ya kita bikin bikin apa ya? Waduh, bahasa Indonesia majas perumpamaan ya. Kalau udah milih si A itu pasti A ya. Ya. Tapi kalau hatinya kita cabang tuh nggak akan bener. Itu pun Nggak di nggak kerjaan juga saya mencele-mencele. pikir kayak gitu. Iya. Mencel-mencel kayak Kang Ginan. Good. Ya, dalam artian emang ya Kang ya, kalau kita pengen fokus, pengen lebih ahli sama passion yang kita tuju tuh jangan jadinya palu gada ya Kang ya. Ini harus difokusin, itu harus difokusin. Betul. Malah pada akhirnya jadinya kita sendiri jadi nggak punya specialty banget ya Kang ya. Betul, pintar. Tuh Tribuners, kalau Cakep. satu aja dulu fokusin kayak Kang Rian tuh ya. Walaupun sebenarnya bisa aja jadi makeup artist ya Kang ya. Cuma nanti Bisa aja kalau tidak ada yang tidak mungkin. iya. Tapi karena ingin fokus hanya di dunia hairstyle, jadinya difokusin hairstyle, akhirnya punya ciri khas tuh, harus dicamkan ya buat Tribuners untuk memulai mengembangkan diri kalian. Nah, saya juga dengar-dengar nih Kang, Rian Salon Studio ini merupakan salon premium. Ya, dari harganya juga saya pernah dengar ceritanya tuh katanya sampai potong rambut 200 ribuan nih Kang. Apa yang bisa membuat salon Rian Salon Studio ini premium nih Kang? Jadi racing star ya. Ya, Jadi racing sport tentunya. Jadi ibarat bengkel motor, kembali lagi saya ke engine motorcycle. asik. Just. Ada yang bor apanya standar, ada yang racing gitu ya. Ya, betul. Kalau racing kan ibaratnya manuver di jalan, akselerasi di jalan juga lebih enak gitu. Standar ya gitu-gitu aja. Nah, ibarat kata gitu. Ya salon yang saya suguhkan juga kayak gitu. Jadi mungkin orang dari datang aja udah saya lihat nih. Oh, modelnya harus kayak gini. Harus saya bawa up berapa senti nih. Nah, gitu misalnya. Nih, sekarang nih ya, mumpung lagi ngelihat saya, Akang udah tahu belum kalau misalnya rambut saya dibagusnya di gimana ini kan? Udah tahu. Gimana, Kang? Dengan rambut sedikit Bukan. rambut agak gelombang ya. Kenapa Kang? Rambutnya agak gelombang ya. Iya betul Kang. Gitu. Terus satu, ini aja. Siapa sih? Punten namanya siapa lupa? Allahu Akbar. Mia Kang, Mia. Ya, dengan rambut bane yang sedikit gelombang, Ya. itu tidak memungkinkan diperbanyak trapping ya atau trap. Sedikit aja, karena semakin banyak trap itu akan apa ya, akan membutuhkan volume yang berlebih, kayak ngembang gitu. Kayak kue itu pakai pengembang kebanyakan. Nah, itu bener banget Kang, kalau jadinya teh Sunda nama ruwag ruwi Kang. Tuh Tribuners ya, cuma ngelihat sama saya tatap muka secara online aja Kang Ren udah tahu loh gimana harus rambut saya dipotong luar biasa tuh. Berarti ya Kang Ren ya, namanya dari tahun 2005 gimana ngelihat orang, oh ini bagusnya gini, oh bagusnya begitu. Berarti itu yang membedakan Kang Rian atau Rian Salon Studio ini dengan salon-salon yang lain ya Kang ya. Apalagi yang diberikan itu kan tadi potong rambut tuh. Terus ada cat rambut juga ya Kang? Oh, hair color. Hair color saya pakai produk unggulan yang saat ini mungkin di mata saya ya, tidak mungkin di mata saya produk ini saat ini salah satu yang terbaik, salah satu ya, bukan satu yang terbaik tapi salah satu terbaik. Karena model produk ini nggak menjadikan rambut kalau dicat atau di color atau di foam, di wave atau di smoothing, tidak menjadikan rambut kering atau rusak gitu atau krus.
namanya Shiseido Hair Color, Shiseido Hair Product. Kami mempunyai itu dan bisa kami bantu bagi tribuners yang akan datang, akan kita servis sebagus mungkin. Kalau tidak bagus, free. Kalau tidak sesuai hati Itu bisa free. moto kami ya. Ya. Kalau aku Kalau boleh gagal tahu nih ngapain Kang. harus bayar ya? Kenapa? Kalau gagal ngapain harus bayar? Iya benar-benar apalagi kalau nggak sesuai dengan keinginan hati ya kan, karena kebanyakan gitu niatnya Betul. begini tahu-tahu hasilnya Betul. kurang memuaskan. Untuk hair color sendiri kalau boleh tahu itu dari range harga berapa Kang? Hair color tuh kalau satu warna basic color aja, Mhm, di luar highlight atau di luar proses bleaching, mhm. panjang pendek start di 800 sampai 1 juta. Startnya dari 800 sampai 1 juta. Luar Ya. biasa ya. Itu makan gaji saya 1 bulan. Oh bukan. Wow, enggak. Masa segitu? Horoy Kang, horoy ya tuh ya. Koronya Horoy, ntar disangka bener. Gosip. Kang, oke. Nah sekarang kan sudah berjalannya waktu, terus udah gitu kan sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya pandemi ya Kang ya, corona ya Kang. hmm, Nah itu gimana betul. Kang? Apakah mempengaruhi omsetnya jadi turun drastis? Apa gimana Kang? Sangat mempengaruhi 1, 2 bulan, 3 bulan terakhir. Mm-mm. Karena mungkin orang-orang yang masih masih apa ya, masih rasa ketakutannya masih meninggi, dan mungkin termasuk kita juga, saya juga pribadi gitu. Mhm. Kalau ketemu orang juga kan kayak orang yang nggak kenal atau musuh gitu. Mm-mm. Ya, Iya, memang harus kayak gitu, benar nggak? iya betul. Nah, tapi seiring berjalannya ini waktu, kan pandemi sampai saat ini udah hampir 6 bulan ya, Mhm. dan tidak mungkin kita harus kayak gini terus gitu. Mm-mm. Makanya saya menerapkan di salon itu, kalau bisa saya usahain tuh harus harus steril mungkin. Dari Mm. kayak gini, misal dari alat cukur aja, Iya. alat cukur sebelum dan sesudah saya memotong rambut orang, Mhm. itu wajib saya cuci dengan air bersih, dengan air mengalir pakai sabun. Iya, iya, iya. Karena saya pikir dengan mencuci air mengalir itu lebih lebih efektif, lebih efisien daripada cuma disemprot alkohol aja. Karena alkohol mati, mungkin si bakterinya masih nempel di situ ya, Itu berarti di alatnya. Kalau saya langsung cuci. langsung cuci. Jadinya tetap menjaga kehigienisan ya Kang ya, biar jauh dari virus-virus. Betul. Itu cara mempertahankannya. Waktu kemarin pandemi sempat tutup juga Kang Rian Salon studionya. Sempat tutup sampai hampir 3 bulan. Wah, Hampir 3 bulan. hampir 3 bulan ya. Dari Maret, April, Mei ya. Ya, 17 Juni kita baru buka. itu juga karena kan pemerintah nyuruh ya Kang ya untuk tutup semua ya Kang ya. Betul. Pas Ya, itu. kita harus tetap mengindahkan anjuran pemerintah. Iya, Kang, saya juga mau tanya balik lagi sama Kang. Ketika Kang memulai bisnis atau membuka Rian Salon Studio ini, apa memang Akang sudah berpikiran, oh iya, saya mau bikin salon ini segmennya untuk orang ini, orang itu gitu. Apalagi dilihat dari harga atau bisa dibilang salon Akang ini sebuah salon yang premium. Atau memang itu sudah ditentukan dari awalnya segmentasinya seperti apa? Saya dari awal tidak menentukan segmentasi, karena Mhm, ini kan salon tuh salon fashion ya, mhm. milik semua orang yang Oke. menginginkan rambutnya jadi cantik gitu. Iya. Nah, kalaupun di kemudian hari orang jadi mengkotak-kotakan saya jadi salon premium, itu hak masyarakat, betul. Dan mungkin ada nggak semua juga yang respect dengan harga yang saya tawarkan juga gitu. Oke, Nah, awalnya gitu. memang untuk setiap orang, even Untuk sekarang semua mungkin orang, nggak semua orang. even sekarang jadi orang mengkotak-kotakan karena mungkin terlihat dari harganya. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalnya dijelaskan kembali, iya ada harga, ada barang gitu kan istilahnya ya. Bener nggak? Kualitas Betul. pemotongan rambutnya seperti apa, proses dari hair coloring-nya juga nggak main-main gitu, karena memang itu harga yang harus dibayarkan. Ya. Nah, caranya untuk membuat mereka tetap stay bersama Rian Salon Studio itu ada caranya nggak dari Akang sendiri, cara sendiri? Cara khusus ya, tipsnya kita harus
kasih servis terbaik sama mereka karena mereka yang punya uang, yang mereka yang kasih uang ke kita. Ya. Ya, take and give-nya apa? Kita harus memberikan servis yang bagus gitu. Karena mereka juga ngeluarin uang nggak sedikit, ya. Mungkin mungkin buat sebagian orang dengan digunting harga 200.000 bisa ditukar beras dengan beberapa puluh kilo kan. Ya makanya dengan itu wajib dan mutlak untuk pelayanan jasa kita harus ngasih servis terbaik. Servis tuh nggak apa ya, nggak selalu dari dalam, dari area parkir juga kita harus bisa menservis, memastikan kendaraan si customer tuh aman. Oke. Dari situ yang kedua, jaga bahan, lahan, tempat kita mencari nafkah tuh harus bersih. Harus bersih, sangat sekali harus bersih, apalagi dengan dikaitkan dengan sekarang yang kondisinya ya lagi pandemi gini ya. Kita harus sangat menjaga. Itu mungkin mereka masih bisa stay sama saya sampai saat ini. Kalaupun mereka nggak bisa datang, saya yang home service, visit home. Oh, jadi kemarin sempat ada visit home juga, Akang? Sempat. Karena mereka nggak bisa nembak bola ke saya yang tembak bola ke dia. Jadi yang lempar panah ya, situ yang nggak datang, saya yang datangin. Kalem aja gitu ya, Kang ya. Karena istilahnya, iya mau gimana pun masa pandemi mah dompet kudu ngalir ya, Kang ya, harus ada pemasukan ya. Betul. Harus ada pemasukan, dapur tuh harus tetap berasa, harus ngebul. Ya. Nah, untuk masalah kita balik lagi ke pandemi ini. Ketika ada pandemi kemarin tutup, apakah ada pegawai yang dipulangkan atau dirumahkan atau bahkan sampai kasarnya dipecat gitu, Kang? Itu ada. Kalau bicara dipecat terlalu kasar banget ya. Enggak. Ya makanya tadi saya ngomong maaf, secara kasarnya di PHK lah, Kang ya. Dirumahkan lah. Dirumahkan. Ya, saya dirumahkan karena ada alasan tertentu ya. Iya. Ada alasan tertentu dan itu nggak secara langsung saya rumahkan. Gini, di saat PSBB ke-1, ke-2, kan anak-anak tuh nggak boleh ada yang keluar dari kota Bandung. Termasuk saya pribadi juga kan nggak bisa pulang gitu waktu Lebaran kemarin. Tetap stay jaga gawang di Bandung. Nah, ada satu orang yang tetap keluar masuk ke kota, satu daerah yang sudah terpapar ada virus katanya. Dia sendiri yang ngomong, bukan cerita orang lain. Ya, saya bilang kamu tinggal memutuskan aja yang terbaik buat kita, buat kamu sendiri gimana. Ya akhirnya dia sendiri yang memutuskan untuk desain. Ya bagi saya alhamdulillah. Ya, mungkin dari situ, tapi yang lain asisten saya yang lain nggak, masih bertahan tetap di 8 orang. Oh masih ya, Kang ya, jadi kemarin cuma diistirahatkan dulu aja karena masa pandemi itu ya. Diistirahatkan, betul. Nah, Kang saya juga mau tanya nih, ketika Kang membuka bisnis ini kan berarti butuh asisten itu, pegawai-pegawai itu gitu ya, untuk khusus tukang keramas aja, tukang kerebat aja atau yang lain-lainnya. Itu ketika memilih pegawai seperti apa, Kang? Langsung praktekin apa gimana? Ketika memilih pegawai jelas ya harus minimal pernah ada pengalaman. Pernah ada pengalaman bekerja di tempat lain. Ya. Karena waktu itu kan saya baru memulai, tapi sedikit saya udah punya masa, dalam artian sudah punya pelanggan. Jadi kalau saya mengambil asisten, saya bilangnya asisten ya, yang masih nol banget itu susah juga. Rekodnya tetap ada di saya. Makanya saya ambil orang yang sudah punya sedikit pengalaman di dunia salon, dan kebetulan ponakan sama sepupu saya itu ada yang ngikutin jejak langkah saya, jadi saya bawa dari tempat lama bekerja. Jadinya keluarga Akang juga ikut bekerja di situ jadi asisten Akang ya? Betul. Oke. Nah sekarang sudah kembali normal, Kang, untuk Rian Salon Studio. Kita kan sudah new normal nih. Udah kembali normal kah yang datang ke salon nih, Kang? Udah kembali ke
angka 75% ya. Mhm. 75% itu karena saya apa ya, batasin seharinya maksimal 15 orang yang datang. Hmm. Khusus untuk tamu saya pribadi dan anak-anak juga yang lain saya batasin gitu. Nggak boleh nggak boleh ada penumpukan orang di dalam tuh maksimal tuh harus ada 4-5 orang dengan Oke. jarak satu kursi ke satu kursi itu hampir 1,5 meter. Gitu. Benar-benar ya berarti. Gitu. Jadi jangan ada penumpukan orang. Iya, berarti benar-benar mengikuti protokol COVID-19 ya Kang ya, supaya Betul, aman betul, semuanya, betul, betul. supaya Ya, bisnisnya jalan, supaya orang juga nggak takut untuk potong salam di salonnya ya Kang ya. betul, menjaga rasa aman juga buat semua saya dan customer saya juga. Eh, Kalau mau potong rambut sama Kang sendiri nih harus bikin appointment nggak? Harus dong, Oh harus. harus, karena kan gegedug salonnya ya. Jadi harus bikin appointmentnya dulu nih Tribuners kalau pengen dipotong sama yang ahlinya, sama yang punyanya. Tapi asistennya juga ada ya Kang ya? Ada asisten saya di rambut, potong rambut ada dua, tiga bertiga sama saya. Oh, yang Jadi suka potong harga rambutnya variatif ya. variatif harganya. Hmm. Oke. Nah, untuk kedua asisten Akang ini sebelum jadi tukang potong rambut itu sama Akang diajarin dulu, sekolah dulu sama Akang apa Oh, enggak? diajarin tetap. Diajarin diajarin gini per hari ya, per hari Hmm. hampir tiap hari saya godok terus sampai mereka benar-benar bisa megang rambut kepala orang gitu. Hmm. Karena ya ini rambut orang ya, bukan bukan boneka atau manekin kan. Iya betul. Punya orang, punya rasa gitu. Mentalnya juga harus digodok dulu gimana menghadapi apa jenis-jenis orang kan, berbagai macam karakter orang tuh harus seperti apa. Itu juga secara secara apa ya, psikolognya juga harus harus dipastiin bisa mentalnya memegang memegang customer. Nggak Oke. bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan iya Kang, soalnya namanya rambut tuh kok buat perempuan mahkota banget ya Betul, Kang ya. mahkota dewa. Buat iya Mahkota dewa. mahkota banget. Kalau buat laki-laki juga sebenarnya sama Kang ya, ini juga rambut itu Sama, kadang sama. rambut ini menentukan wajah kita bisa jadi kelihatan cantik atau enggak. Betul, betul, betul. Tambah cantik, pada dasarnya cewek itu cantik, cowok tuh ganteng. Iya, maksudnya menambah aura Nah, gitu. kecantikan dan kegantengannya itu salah satunya ada di rambut gitu ya Kang ya. Dari rambut pasti sangat menunjang, dari ya mungkin 60-70% dari rambut. 60% dari rambut. Kang, ketika memulai bisnis ini ya, Rian Salon Studio, apalagi mungkin tahun 2005 juga sudah banyak yang punya salon, sampai sekarang juga salon ada di mana-mana. Strategi apa yang akan lakukan awalnya gitu, Kang? Yang benar-benar oh ya, kita harus punya ciri khasnya selain dari Akangnya sendiri gitu. Ya, ciri khas dari saya itu sedikit aja ya. Ciri khas dari saya itu dulu lebih ke Japanese style. Mungkin kalau sekarang kan lebih hitnya ke Korean style ya. Korean style. Nah itu harus itu aja yang saya gali gitu, yang saya perdalam tuh itu aja, Japanese style sama Korean style. Dari cara cuttingnya gimana gitu. Dan kebetulan dari produk yang saya pegang sekarang, per triwulan itu ada kayak semacam edukasi personal. Jadi kayak semacam seminar gitulah. Ya saya sering mendatangkan anak-anak saya untuk pergi ke sana. Kalau saya nggak bisa, anak-anak saya yang datang ke Jakarta kebetulan. Oh gitu. Atau si teknikalnya saya panggil ke Bandung. Kalau ada satu kendala di hair color atau Ya. hair wave gitu-gitulah. Oke. Nah untuk sekarang sendiri nih Kang ya, sudah new normal ini berarti kan harus ganti strategi lagi Kang, supaya gimana caranya Rian Salon Studio banyak lagi pelanggannya. Itu ada strategi barunya Kang? Strategi baru, saya datang kalau diperlukan. Terus customer mungkin yang datang juga ke salon tuh harus nyaman dengan saya pakai protokol. Semua anak-anak harus wajib pakai protokol kesehatan. Karena customer melihat kita bersih aja udah menjadikan satu keyakinan buat mereka gitu, untuk bisa terus datang gitu. Dan mungkin
strategi saya nggak terlalu banyak bikin brosur atau apa, karena brosur yang paling indah, paling cepat itu dari mulut ke mulut. Betul, saya setuju Kang. Betul ya? Marketing paling bagus itu mouth to mouth-nya itu, apalagi kalau misalnya pelanggan kita udah emak-emak. Kang bisa satu RT Kang itu. Oh, udah mama ya? Oh Belum saya kan? alhamdulillah udah. Itu tapi bener loh Kang, karena memang buat saya sendiri saya juga punya usaha memang ya mau tuh mau di sini salonnya bagus Betul. gitu Kang ya pasti ya. Ya, ya. Kayak gitulah. Itu lebih 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 bagus, lebih keren daripada kita bikin brosur. Karena saya pikir brosur itu saya diambil, lo, Ya halo Kang. lo, Halo Kang ya. Kang sudah kedengeran oke, suara saya? ya, bisa bisa bisa. Oke. Kok mati ya? Kayaknya sinyalnya deh Kang. Sinyalnya full. Ya, Oke, sekarang kita coba konekin lagi gimana? Ini layar akangnya konekin lagi terhenti aja. soalnya. Ya, Oke, tapi kedengeran sih suaranya. suara kedengar. Oke, Nah, sudah. Oke, berarti itu ya strateginya sebenarnya akan lebih percaya tentang mau to mouth-nya orang-orang gitu ya, Kang, daripada harus brosur. betul, betul. Selain itu apa lagi, Kang, Karena untuk saya sering ngasih 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 free lah sedikit sedikit gitu, karena apa ya, kayak semacam untuk pelanggan lama atau baru, Mhm. kalau cuma sekedar buat bunting poni aja, Hmm. kalau kelihatan sama saya nggak, udah langsung jarang saya cas, Oh gitu. Berarti karena ada saya punya pikir ya gitulah. Servisnya di situ salah satunya, karena buat potong poni aja nggak akan orang menggerak apa mengfreekan potong poni ke orang tuh nggak akan menjadi salon jadi tutup gitu. Iya, Nah, betul. mungkin makanya malah jadi bertambah. Itu satu sisi sisi hikmahnya. Gitu ya. Berarti banyak juga ya strategi yang akan lakukan untuk memajukan Strategi marketnya banyak banyak. Saya Strat- lebih fleksibel juga di price lah. Nggak kaku gitu. Harga saya nggak kaku. nggak Kalau kaku ya. memungkinkan bisa ditawar-tawar. Kecuali untuk harga cutting itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu mah normatif Udah standar. udah ini ya karena di situ ada ilmunya Kang, ilmu yang sudah akan kembangin gitu kan jadinya nggak bisa diturunin. Nggak, oke. Oke ya, untuk sekarang masa seperti ini ya, apa udah kembali normal untuk semuanya Kang, orang-orangnya datang? Belum. Apalagi di Gembor kan sekarang udah naik lagi ya. Iya betul. Kasus positifnya udah naik lagi. Nah, Iya. mungkin itu juga mungkin sebagian orang menambah rasa ketakutan yang jadi bertambah sekarang gitu. Mulai kerasa lagi sepi mungkin ya Kang. Agak penurunan lagi. Hmm, Kemarin kan kita udah naik 75%, mhm. mungkin mendekati 80%, sekarang nggak tahu nih. Tapi belum kelihatan sih, masih berjalan kurang dari 2 minggu ya. Iya betul. Ya semoga kita nggak masuk PSBB ya Kang. Seperti yang kita tahu juga Jakarta ya kena Amin, PSBB. amin. Ya Ya, supaya kita tetap ya masih makanya semuanya ini Tribuners tetap jalani protokolnya. Di Grand Sound Studio juga kalau betul, kalian mau betul, nyalon, betul. mereka juga sudah melaksanakan protokol dari COVID-19. Suka dibersih-bersihin juga ya Kang ya. Oh, itu ya, tiap hari. Tiap hari luar biasa. Kang, sudah di penghujung acara nih Kang. Tapi saya mau tanya lagi sama Siap. Kang. Kang, Akang kan tukang potong rambut nih ya. Suka ngewarnain rambut juga. Stylist lah pokoknya harus stylist. Saya mau tanya satu Siap. pertanyaan sama Kang. Apa tuh? Kalau rambut sendiri sama sendiri nggak Kang? Enggak, saya bukan tukang jahit. Kalau tukang jahit baju ya bisa ngebikin baju sendiri. Yes. Tapi saya tetap mempercayakan sama asisten-asisten saya yang sudah terlatih, ya saya harus mempercayai itu.
buat customer yang lain juga percaya, oh Rian sendiri juga dipotong sama mereka, itu aja. I see. Jadi maksudnya supaya nggak jadi kesusahan juga ya Kang ketika misalnya Kang nggak bisa, oh bisa sama asisten gitu ya. Kalau rambut ketek mungkin bisa sendiri. Sama jenggot ya Kang. Oh, tadi saya lupa tanya. Untuk Rian Salon Studio sendiri ini perempuan laki-laki atau just in case cuma perempuan aja? Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, come in ya Kang. Jadi semuanya bisa ya? bisa. Bisa tuh Tribuners. Oh ya, Ya, saya tunggu kedatangan Tribuner semua ya. Boleh. Mungkin Kalau bisa disebutin hasil nih Kang. dari Alamat rumahnya di mana? Alamat rumahnya. Saya jadi mau datang ke rumah Akang. Alamat salonnya. alamat salonnya Jalan Dr. Sutami, Setrasari Mall, samping Gria ya, Gria Setrasari Mall, Ruko C3 nomor 36. Betul, pokoknya patokannya Gria Setrasari Mall. Akang, sebelum kita tutup Sebelah. inspirasi bisnis hari ini, saya mau tanya sama Akang, boleh nggak kasih tips and triknya untuk terakhir kali untuk para Tribuners nih yang ingin memulai bisnis, even itu hanya bisnis apapun ya Kang, bisa mungkin dikasih jelaskan tips and triksnya Kang? Tips and triknya satu, yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita tuh passion kita di mana itu dulu. Kalau passion kita tuh di kuliner, kejar impian kuliner itu sampai dapat. Iya. Kalau impian kita di salon, intinya mah ulet ya. Ulet, fokus sama satu tujuan, jangan manca-menclek. Iya, betul. Jadi ibarat kita milih pasangan udah satu-satu. Kecuali Setia ya, sama Kang? pasangan kita diselingkuhin, ya kita baru belok arah. Karena kegagalan menunda keberhasilan yang tertunda ya, gitu ya. Iya, betul. Kegagalan adalah yang keberhasilan yang tertunda. Selama kita bisa berusaha, insya Allah dan aku yakin kita akan bisa mencapai tujuan. Intinya jangan Amin. gampang menyerah ya Kang, jangan putus asa ya Iya Kang. betul, itu harus. Nah tuh dengerin Tribun. Perlihatkan sifat laki-lakimu. Kenapa Kang? Perlihatkan sifat laki-lakimu yang gentle. Jantan. Tuh Tribuners, kata Kang Rian, kalau misalnya pengen mengejar satu-satu itu ya satu itu aja, jangan mencela-mencela, seriusin. Kalau gagal coba lagi, karena kegagalan adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda. Begitu ya Kang Rian? Ya, betul, dengerin Kang Ginan kayak gitu. Nah, untuk Tribuners juga nih ya, nggak usah takut untuk memulai suatu bisnis kayak Kang Rian. Tadinya Kang Rian kan adalah seorang mahasiswi teknik gitu kan, sempat ditentang juga dengan orang tuanya. Mungkin juga ada segmentasinya, orang mengotak-ngotakan bahwa bekerja sebagai hairstylist itu adalah perempuan banget. Tapi Kang Rian membuktikan tidak merubah identitas dirinya dia sebagai laki-laki. Betul Kang Rian? Sebagainya nggak harus kayak gitu. betul. Iya dong, tuh lihat aja bajunya aja chopper gitu kan, motor laki banget gitu kan. Terus dia juga sempat jadi geng motor juga, tidak merubah apa yang dalam diri dia Tribuner. Jadi salah satunya seperti Kang Remi, yakin dan buktikan. Buktikan Anda punya nyali. Anda punya nyali. Ih kayak slogan apa ya? Nah, Kang Rian, aduh, saya berterima kasih sekali nih untuk waktunya Kang Rian sudah memberikan informasi kepada Tribuners dalam tema inspirasi bisnis hari Rabu ini. Semoga usahanya Kang Rian makin maju ya, Kang. Amin. Nanti saya main-main ke sana ya, Kang. Termasuk Bania juga sehat ya. Amin. Saya tunggu. Oke, siap Kang. Kalau begitu terima kasih ya. Kang Rian untuk waktunya. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Untuk Tribuners, saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah ada di live Facebooknya Tribun Jabar dengan judul Inspirasi Bisnis bersama Rian Salon atau Rian Salon Studio. Saya Nia dan Kang Rian dari studio Tribun Jabar.id mohon undur diri. Jangan lupa tetap jaga protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.